Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A yang beranggotakan saya sendiri, Ramadhani, dan teman saya Muhammad Faisal Hafiz. Di sini kami akan membawakan tema domain. Yang kami bawakan di sini tema domainnya masih dasar, dari pengertian segala macam-macam. Jadi mohon disimak. Baiklah, pertama rekan saya Muhammad Faisal Hafiz yang membawakan materi tentang domain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian domain. Domain adalah nama unik yang merupakan alamat dari situs website atau alamat yang mengantarkan user ke website tujuan. Pada dasarnya, domain adalah bentuk sederhana dari alamat IP yang berisikan kombinasi angka-angka rumit. Dengan banyaknya website yang ada, tentu menghafalkan kombinasi angka tersebut menjadi hal menyebalkan. Domain tersendiri dari nama dan ekstensi domain. Contohnya facebook.com. Nah, Facebook ini adalah nama domain, sedangkan .com adalah ekstensi domain. Untuk ekstensi domain sendiri terbagi atas 3 kategori, yaitu ekstensi domain top level. Jenis-jenis domain. 1. TLD atau top level domain adalah domain yang paling sering digunakan. Domain TLD sangat mudah diingat karena termasuk umum sehingga banyak sekali yang menggunakannya. Contoh domain TLD adalah .com, .net, .org, dan masih banyak lainnya. TLD bebas digunakan oleh situs personil karena tidak merujuk pada organisasi tertentu. 2. Sisi TLD atau country code top level. Domain adalah salah satu domain untuk menggambarkan kode dari negara tertentu. Domain ini menandakan bahwa situs yang bersangkutan merupakan kepemilikan negara tertentu atau sengaja digunakan untuk menargetkan pengunjung dari negara tujuan. Contoh domainnya itu ID untuk Indonesia dan US untuk United States. 3. GTLD atau generic top level domain. Domain adalah nama domain yang dikhususkan untuk organisasi di bidang tertentu. Namun sedangkan sudah tidak demikian, banyak situs umum menggunakan domain GTLD. Ini beberapa contoh domain GTLD adalah edo atau bidang pendidikan, gov untuk bidang pemerintahan, mail untuk bidang militer, net untuk penyediaan layanan internet, dan masih banyak lagi. 4. Premium top level domain adalah alternatif pernamaan domain yang menggunakan ekstensi premium seperti seed, host, web, dan ekstensi lainnya, yang mana domain tipe ini menghitungkan baru kelebihan premium TLD. Domain adalah spesifik menunjukkan ke suatu website dan bisa dijadikan alternatif domain .com yang mudah digunakan oleh orang lain. Namun di balik kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu harganya relatif lebih mahal. Meski ekstensi domain tidak familiar domain GTLD biasa. 5. SLD atau second level domain adalah nama domain yang kamu daftarkan. Cara membacanya dari bagian paling belakang lalu ke depan. Contoh, pada nama domain facebook.com, nama Facebook inilah yang disebut dengan SLD atau yang juga biasa disebut dengan nama website. 6. Level domain atau yang juga biasanya disebut dengan subdomain.
adalah domain yang terletak di paling depan dari keseluruhan URL nama domain. Contohnya www.facebook.com. Maka www ini yang dikategorikan ke dalam tail level domain. Fungsi domain. Internet adalah jaringan komputer raksasa yang saling terhubung satu dengan yang lainnya secara global. Semua komputer yang berada di dalam jaringan internet tersebut dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan komputer lainnya. Untuk mengidentifikasi suatu komputer, maka setiap komputer memiliki alamat IP yang merupakan label numerik berupa kombinasi angka yang dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya 192.168.66.1. Namun, bagi sebagian besar pengguna internet, angka-angka tersebut susah diingat. Nah, disinilah fungsi domain berperan. Ketimbang kita mengetikkan 192.168 atau IP-nya itu, maka kita cukup mengetikkan nama domain di kolom pencarian. Setelah kita memasukkan mengetikkan kata domain, nama domain di search engine atau di Google atau di mana kayak gitu, nah permintaan tersebut akan dikirim ke domain name system atau DNS. Kemudian mentransfer nama domain tersebut menjadi alamat IP yang merupakan alamat server yang menghosting situs web. Lalu server akan cepat menghubungkan situs ke web ke pengguna. Jadi contohnya itu alamat Facebook kayak gitu. Jadi kita tinggal tulis Facebook, tidak lagi kita mengetikkan 192.sekian. Nah, di sini variasi nama domain. Yang pertama itu second level domain. Kita sudah membahas tadi sedikit. SLD. Contoh domain. Nah, contoh untuk domain ini adalah .co.id yang digunakan oleh situs-situs di Indonesia. Kalau yang di luar seperti UK, .co.uk yang digunakan oleh website Inggris biasanya, atau .co.us yang digunakan oleh website perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika, dan masih banyak lagi contohnya yang lain. Yang kedua, subdomain. Nah, dengan adanya subdomain ini, kamu tidak perlu membeli nama tambahan lagi jika ingin menambahkan pembagian di situs websitenya. Kamu bisa menggunakan opsi terbaik untuk situs, campaign, atau web lainnya yang sebaiknya terpisah dari halaman utama. Tidak perlu bingung, kamu cukup membuat subdomain yang bisa diarahkan di directory tertentu di server. Nah, yang ketiga itu ada domain gratis. Nah, untuk domain gratis ini di mana kamu bisa memperolehnya, biasanya itu di website builder seperti WordPress, Weebly, Squarespace dan sebagainya. Jenisnya itu kayak Blogspot. Nah, nama domainnya hampir mirip dengan web subdomain karena menggunakan nama website domain pribadimu. Contohnya pasar online WordPress.com yang berarti domain tersebut berasal dari WordPress. Dan ada juga kayak sejenis nama kayak ramadhani.blogspot.com. Nah, itu dari Blogspot. Nah, cara kerja domain ini, saat kita memasukkan sebuah nama domain pada search engine, maka browser akan mengirim sebuah permintaan kepada jaringan server global yang membentuk sistem nama domain, yaitu namanya DNS tadi. Lalu komputer yang ada pada jaringan global tersebut akan mencari letak website yang kamu masukkan tadi.
server dalam DNS memiliki nama berbeda tergantung dari perusahaan yang mengelolanya. Oleh sebab itu server dalam DNS disebut juga dengan name server. Nah, setelah browser berhasil menemukan lokasi website yang kita cari, server akan mengirim atau mentransfer kembali data yang untuk ditampilkan di layar browser kamu. Nah, di sini tuh cara kerjanya domain itu dari web browser mengirim yang pertama itu ke DNS dulu. Ketika user mengakses nama domain melalui browser, server akan menjangkau jaringan server global yang membentuk DNS. Nah, yang kedua, DNS server akan mencari alamat IP yang terkait dengan domain tersebut. Nah, yang ketiga, DNS server yang memiliki informasi tentang IP domain itu lalu memberikan hasil ke browser kita. Nah, yang keempat lagi, browser akan meminta tentang website dari server hosting domain. Setelah server hosting mengirimkan data kembali, web akan mengubahnya menjadi halaman web. Nah, tidak terjadi setelah setelah web tadi mengubahnya, tidak lagi dalam bentuk angka, jadi dalam bentuk www kayak gitu. Nah, perbedaan URL dan domain, kalau kita mirip kayak gitu, perbedaannya itu URL merupakan alamat web lengkap yang bisa mengarahkan pengunjung dari halaman tertentu di situs. Contohnya, nama domain adalah bagian dari URL. URL terdiri dari protokol domain. Jalur protokol menunjukkan apakah website memiliki sertifikat SSL. URL hanya akan memiliki path kalau diarahkan pengunjung ke halaman tertentu, sebuah halaman atau sebuah website. Nah, ini perbedaannya. HTTP itu protokol, www itu subdomain, ini websitenya hostinger.co.id, itu nama domainnya. Nah, path atau halamannya itu garis miring tutorial atau apa yang di belakang dari website itu, nama domain itu. Nah, sekian dari kami ucapkan terima kasih. See you.